Selamat datang kembali di Elvira, di Pondok Pesantren Modern Elvira. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum. Ya, terkait kurikulum apa saja yang ada di Pondok Pesantren Modern Elvira. Nanti kita akan kupas tuntas di sini dengan materi yang sangat luar biasa ini langsung didatangkan langsung dari Yaman ini. Nah, saya bacakan kurikulumnya. Nama Ahmad Najib, tempat tanggal lahir dari Cilacap 9 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat asli Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Nomor HP silakan bagi yang mau mencatat bisa dipersiapkan 0856 4924 2165. Alamat email alfasiena@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN 01 Sidamulia, MTS Al-Ihsan Wanareja, MAL Bayan Majenang, Universitas Al-Ahqaf Yaman, IAIN Purwokerto S2-nya. Ya, langsung saja kita sambut materi yang sangat luar biasa Ustadz Najib. Ya, di sini kita akan membahas mengenai kurikulum ya. Kurikulum. Nah, sebelum kita membahas mengenai kurikulum secara lebih jauhnya, kan kita pertanyakan terlebih dahulu, apa sih kurikulum itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Yang pertama tentu kita bertanya-tanya tentang apa sih kurikulum ya. Nah, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana yang berisi tentang dalamnya itu mencakup hal tujuan, isi dan juga bahan pembelajaran yang biasanya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan setiap pendidikan. Misalkan di pesantren berarti nanti kurikulum pesantren yaitu ya tentang tujuan, isi dan juga bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren. Oke, berarti kurikulum itu sangat penting ya bagi dunia lembaga pendidikan ya? Ya, tapi ya isinya yang menjadi motor penggeraknya dari motor penggeraknya. pendidikan. Ya. Jadi untuk kurikulum itu ya bagi lembaga pendidikan formal maupun non formal itu harus ada kurikulumnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat yang nantinya itu akan dijalankan ya sebagai motor untuk lembaga pendidikan menjalankan sistemnya itu nanti mau seperti apa. Nah, yang kedua berkaitan dengan pesantren. Pendidikan pesantren itu sebenarnya apa sih? Apakah berbeda dengan pendidikan-pendidikan formal yang lainnya atau justru sama dengan pendidikan formal lainnya? Oke, mungkin di sini ada beberapa teman-teman atau sahabat yang mungkin belum pernah mengenal ya. Mungkin yang sebelumnya belum pernah mondok begitu belajar ke Purwokerto, ke IAIN Purwokerto. Oh, ternyata di sini ada kewajiban untuk mondok di pesantren gitu. Dan ada yang pernah bertanya-tanya atau mungkin apa sih pesantren, apa sih mondok gitu ya. Nah, pendidikan di dalam pondok pesantren itu biasanya difokuskan atau apa ya kebijakannya, peraturannya, pendidikannya itu lebih ditentukan oleh pengasuh atau bukan kiai. Kalau kita nyebutnya di Jawa adalah kiai atau mungkin di luar ada abiyah dan sebagainya. Itu pemimpin pondoknya itu. Dan itu yang akan menjadi CPU ya, motor penggeraknya. Yaitu ketentuan-ketentuan kebijakan biasanya lebih ditentukan oleh arah pemikiran dari sang kiai itu. Dia membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan formal. Kalau di lembaga pendidikan formal itu mungkin bisa disebut kepala sekolah seperti itu ya, atau pemilik yayasan gitu ya. Ya dari seperti itu lah. Ya. Biasanya kalau di pesantren lebih ada otoriter dari sang kiai. Berarti berbeda ya antara pendidikan formal dan non formal seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara mengenai kurikulum ya, sebenarnya seberapa pentingkah kurikulum itu dalam lembaga pendidikan, terutama di lembaga pendidikan pesantren ini? Jadi gini, sebenarnya pendidikan itu kan ada interaksi antar guru dan murid atau interaksi antar pengajar dan juga yang diajar. Nah, kurikulum itu hanya instrumen yang nanti menstrukturkan hubungan antara sang pengajar dengan yang diajar atau sang guru dengan
sang murid. Jadi hanya untuk menstrukturkan. Jadi sehingga nanti misalkan banyak pendidikannya menjadi seragam karena sudah terstruktur, kemudian menjadi lebih baik dan lebih ya lebih teratur dan lebih tepat tertata. Dan kita tidak boleh lupa bahwa fungsi pendidikan itu sendiri ya hanya interaksi saja. Kurikulum ini menstrukturkan sehingga menjadi terstruktur dan juga rapi, semuanya tertata, tujuan-tujuannya tercapai dan sebagainya. Ya, berarti sistem dan arah pembelajaran itu bisa tercapai. Ya, lebih tertata. Dibutuhkan kurikulum di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, berarti kan untuk lembaga pendidikan itu kan pasti punya visi misi, tujuan dan fungsi-fungsi lainnya. Makanya dengan adanya kurikulum, maka tujuan dan fungsi itu bisa tercapai dengan mudah. Ya, kemudian berbicara tentang kurikulum dan berbicara tentang pondok pesantren. Nah, kita di sini ada di pondok pesantren modern Elvira seperti itu ya Pak. Nah, sebenarnya kurikulum apa sih yang dipakai di pondok pesantren modern Elvira? Nah, di sini kan ada 4 komplek ya. Ada Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3 dan Elvira 4. Nah, masing-masing komplek itu pasti kan berbeda-beda tentang kurikulumnya ataupun fokusannya dalam pembelajarannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan antara Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3 dan Elvira 4. Oke, mungkin sudah diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang santri baru. Ketika mau daftar pun sudah tahu kalau di Elvira sendiri itu ada 4 cabang gitu ya. Ada Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3, dan 4. Nah, dan kaitannya dengan kurikulum atau menstrukturkan metode pendidikannya, itu Elvira sendiri nanti dibagi menjadi 4 dan masing-masing cabang punya konsentrasi masing-masing, punya fokus pembelajarannya masing-masing. Untuk Elvira 1 sesuai arahan dari pengasuh dari Pak Yai itu difokuskan ke dalam kajian kitab klasik atau kita biasanya menyebutnya sebagai kajian kitab kuning. Itu agar kita istilahnya lebih bahasanya lebih murni, lebih kental, lebih karena itu lebih dekat dengan sumbernya yaitu Rasulullah SAW yang dibawa yang ditulis oleh para ulama klasik di dalam kalau kita ya menyebutnya kitab kuning. Itu pertama. Kemudian untuk Elvira yang kedua itu fokus pada penguasaan materi beta PPI. Dan ini menjadi elemen wajib ya, sangat penting gitu ya bagi mahasiswa Yayan Purwokerto. Nah, ini nanti yang bagi yang ingin mengkaji sehingga menjadi ahli dalam ilmu beta PPI nanti bisa masuk ke Elvira 2. Di sana akan dikaji, diulas dan lebih dalam. Kemudian Elvira 3 sendiri di situ fokus kepada bilingual language. Jadi penguatan bahasa. Untuk sementara ini ada bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman yang masuk ke Elvira 3 diharapkan nanti bisa pandai di dalam berbahasa Inggris, pandai di dalam bahasa Arab, sehingga ketika nanti keluar lulus dari Yayan Purwokerto bisa berkompetisi dengan mahasiswa lain dari kampus lain, bahkan dari kampus internasional karena kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, bisa ada. Kemudian juga selain itu kita juga punya Elvira 3 sendiri itu harapannya juga nanti begitu skripsi sudah mau selesai kita menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, itu Elvira 3 difokuskan kepada bahasa. Nah, kemudian untuk Elvira 4 sendiri itu difokuskan kepada difokuskan ke tahfidz. Jadi itu kita mempunyai juga rumah tahfidz. Nah, selain tahfidz juga di situ ada pendalaman BTA PPI. Jadi ada bisa tahfidz bisa pendalaman BTA PPI. Nah, adanya tujuan dari pemisahan atau pengklasteran ya atau pembedahan itu ya supaya sahabat-sahabat semua, teman-teman semuanya bisa memilih, oh saya pengen tahap Al-Quran berarti dia kira 4, saya pengen pandai bahasa dia kira 3, saya pengen mantap di dalam kajian keilmuan keislamannya di Elvira 1, atau yang pengen mahir di dalam menguasai pembelajaran beta PPI bisa masuk ke Elvira 2 secara singkat. Oke, udah
jelas sekali ya mengenai perbedaan antara komplek Elvira 1, Elvira 2, Elvira 3 dan Elvira 4. Nah, mungkin setelah yang tadi dijelaskan bahwa setiap pendidikan itu pasti mempunyai metode-metode untuk pembelajarannya, untuk penyampaian materinya dari pengajar ke pendidik ataupun dari pendidik ke yang diajar pasti mempunyai metode-metode untuk yang digunakannya seperti itu. Nah, yang di Elvira ini terkhusus dari Elvira 3 ataupun keseluruhan di Elvira sebenarnya metode apa sih yang digunakan dalam pendidikannya atau pengajarannya? Oke, kalau masalah metode pembelajaran mungkin kita sama ya dengan pesantren yang lain dan jadi secara umum saja dan juga itu digunakan semuanya digunakan di pondok pesantren Elvira secara keseluruhan baik dari 1, 2, 3 ataupun 4. Jadi ada 4 atau 5 lah. Jadi yang pertama adalah sorogan. Sorogan itu santri maju satu-satu, ada ustaznya kita nyorok lah, kalau kita punya nyorok. Nah, mungkin hafalan Quran, hafalan juz amma, juz 30 sudah hafal, tapi seseorang ustaznya masing-masing. Seseorang itu namanya sorogan. Kemudian yang kedua ada bandungan. Bandungan itu santri kumpul, nanti ustaznya satu membacakan, menjelaskan namanya bandungan. Kemudian ada klasikal itu di kelas-kelas itu sebagai juga. Nah, kita dibanding ada untuk memisahkan antara yang masih kelas awal, masih yang musto ataupun yang kedua ataupun yang selanjutnya, itu juga dipisahkan dengan kelas-kelas. Kemudian ada metode diskusi, itu juga digunakan juga untuk saling bertukar wawasan dan juga melatih agar bisa berpikir lebih kritis, terus tidak berpikir tertutup gitu. Jadi lebih terbuka, lebih kritis, lebih bisa menghormati pendapat orang lain. Kalau bisa pandai berdiskusi, bermusyawarah dengan orang sehingga kita bisa saling bekerjasama, menghormati satu sama lain. Itu diskusi, bertukar pikiran. Kemudian selain itu kita juga di sini ada karena ada kita tahu pandemi corona atau COVID-19. Kita juga di sini ada menggunakan metode daring. Daring itu ya berarti kita bisa menggunakan media sosial misalnya ada Zoom atau YouTube, kita juga pernah IG juga pakai Instagram dan semua metode-metode yang bisa digunakan oleh sebagai media pendidikan itu untuk ya. Dari metode-metode yang tadi sudah dijelaskan bahwa metodenya semuanya dipakai gitu ya Pak. Alhamdulillah dipakai di masing-masing komplek itu pasti memakai metode-metode yang sudah dijelaskan pasti ya. Karena metode itu benar-benar bisa membuat santri itu ataupun yang siswa itu bisa paham mengenai materi-materi yang disampaikan, kayak sorokan ketika kita sedang hafalan, ketika kita sedang menghafalkan sesuatu nanti kita setoran gitu ya, setoran ke asatid ataupun ke ustadznya atau ke kakak kelasnya bisa seperti itu ya. Dan kita juga ada metode diskusi karena kita juga sebagai mahasiswa dan mahasantri bahwa wawasan kita harus luas seperti itu ya, harus mempunyai wawasan yang luas dan berjiwa musyawarah seperti itu ya. Jadi kita bisa menampung semua pendapat dari teman-teman kita ataupun pendapat dari orang lain seperti itu ya. Ya, sudah mendengarkan mengenai penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Najib ya, berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan sistem yang ada di pondok, berkaitan dengan banyak sekali tadi yang kita sudah menyampaikan. Nah, barangkali dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan nanti pertanyaannya ditampung dulu. Nah, ketika sudah datang ke pondok, sudah datang di kamar masing-masing, silakan bisa ditanyakan secara langsung. Ya, silakan bisa ditampung dulu pertanyaan-pertanyaannya dan nanti ditanyakan ketika sudah di pondok. Seperti itu. Oke. Mungkin itu pada pertemuan kali ini berkaitan dengan materi kurikulum. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ikuti semua acara-acara yang ada di masa orientasi santri baru, karena ini ajang kalian untuk lebih dekat dengan pondok, ajang kalian lebih mengenal pondok, baik itu pondok Elvira 1, Elvira 2 maupun Elvira 3.
Ya, dari saya selaku moderator kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu kembali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.